Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lihat beberapa contoh karya teman-teman kelas A. Ya. Nah, ini ada satu karya. Saya menduga ini temanya adalah pancaran. Nah, tetapi mungkin apa karena belum selesai atau bagaimana ya. Nah, ini boleh sebaiknya memang pancaran ini kesan pancarannya itu kurang kuat ya. Jadi ini yang garis pensil ini ya tolong garis-garis pensil ini diselesaikan ya. Jadi mungkin kesan pancaran ini akan menjadi lebih kuat kalau misalnya ini dibuat seperti itu ya. Jadi dihubungkan ya, kesan pancarannya belum terlalu kuat. Coba bayangkan kalau garis pensil ini dihilangkan ya, garis pensil ini dihilangkan, nanti akan tidak terasa kesan pancaran itu. Kita ingat kemarin kan ada empat cara ya. Satu adalah perulangan ya, lalu yang kedua ada struktur desain ya, lalu yang ketiga ada kemiripan. Nah, yang keempat ada pancaran. Nah, silahkan gunakan salah satu ya, salah satu yang mau digunakan yang mana. Tetapi ini memang lalu harus dikawal betul kesan itu belum muncul dalam konteks ini. Jadi ini sayang sekali belum terlalu kuat ya, kesan ininya belum terlalu kuat. Jadi saya sarankan untuk diperbaiki saja dulu ya. Oke. Nah, berikutnya ini saya kira jelas sekali dia mengambil tema satu ya, dia kombinasi antara perulangan ya. Tolong dituliskan juga nanti konsepnya apa gitu ya. Dan ini namanya belum kelihatan di depan juga. Satu perulangan, yang kedua dia dengan menggunakan struktur ya. Ini adalah cara sederhana sekali yang kita bisa dengan cepat melihat bahwa setiap objek satu dengan yang lain itu saling berkaitan ya, saling ada kaitannya satu dengan yang lain ya. Cuma sayangnya dia pengerjaannya tidak rapi ya, jadi cara memotong lingkarannya belum rapi. Jadi ini memang harus diperbaiki ulang. Lalu saya akan sarankan juga untuk garis kotak ini ya, garis yang kotak, objek-objek yang kotak ini dipotong, diukur betul ya, diukur betul ukurannya seperti apa, lalu dipotong dengan menggunakan cutter. Kalau dengan gunting memang lalu akan bergerigi seperti ini, jadi tidak kelihatan rapi. Nah, saya menduga ini ya, objek yang ini tidak rapi itu karena membuatnya adalah kotak lalu di lubang hitam. Nah, daripada seperti itu susah, ini kotak hitam ini saja ya, kotak hitam ini dibuat kotak hitam ya. Lalu setelah itu potong yang warna putih ini lalu ditempel di sini ya, ditempel saja. Jadi jangan kotak hitam lalu dipotong seperti ini resikonya jadi tidak bagus. Ini yang lebih baik sudah dipotong seperti cara yang sama dengan membuat hitam ini, objek yang ini ya. Ini sayang sekali padahal sebenarnya sudah betul ya, tetapi tidak terselesaikan dengan baik ya, karena cara memotongnya tidak rapi ya. Lalu dilihat betul kan, ini sudah ada garis bantu pensilnya kan. Nah, ini diikuti betul. Kalau ditempel kok kurang rapi ya dirapikan, dibuat supaya betul-betul rapi. Jadi yang saya kira yang kelima yang harus diperhatikan adalah rapi, itu penting sekali ya. Oke. Nah, ini komposisi yang ini saya kira saya akan sarankan untuk, jadi ini begini, coba kalau kita lihat hubungan antara satu dengan yang lain ini kan belum terlalu terasa ya. Antara kotak yang ini dengan yang segitiga yang ini itu kan belum terlalu terasa. Atau mungkin karena ini coba kembali lagi pakai perulangan ya. Ya,
kalau pakai perulangan mungkin ini juga perlu diperhatikan elemen-elemennya itu ya. Mungkin kotak-kotaknya ini perlu dibuat lebih baku ya, jadi bentuknya juga harus betul-betul baku ya. Jadi seperti ini mungkin kalau bisa tidak ada ya, bentuk yang ini juga mungkin tidak ada. Jadi semuanya betul-betul hanya bujur sangkar dengan segitiga saja ya. Kalau tidak salah kemarin kan saya menyarankan untuk gunakan 1 atau 2 bentuk saja ya. Kita coba mulai dari bentuk yang sederhana. Ini sebenarnya idenya bagus ya, karena dia kombinasi antara kotak dengan segitiga. Cuma mungkin karena perletakannya itu tidak terlalu teratur, jadi kesannya masih agak dalam tanda kutip berantakan. Nah, oleh karena itu boleh dikombinasikan dengan cara yang kedua adalah struktur. Ya, misalnya diatur dengan struktur tertentu. Ya, silahkan misalnya diatur menggunakan struktur tertentu, sehingga walaupun ini bentuknya macam-macam, tetapi mengikuti pola-pola tertentu yang itu akan lebih memudahkan kita untuk melihat objek ini kesannya menyatu. Ya, ini nyaris ke sana ya, jadi saya kira ini bisa ditingkatkan, idenya bagus, cuma finishingnya belum cukup ya, dan juga saya kira kerapiannya perlu ditingkatkan juga. Oke, yang berikutnya ini ada karya berikutnya. Ini saya kira sangat jelas ya, dia menggunakan struktur ya, cara yang struktur, lalu ada 2 objek ya, ada 2 objek. Nah, saya akan menyarankan ini objek yang lingkaran ini dibuat dengan cara yang lebih rapi. Ini kalau kita lihat kan nempelnya juga tidak rapi ya. Ya, dibuat pakai kalau ada ya jangka gitu ya, atau kalau tidak ada jangka ambil apa namanya gelas atau apa gitu misalnya, untuk membuat pola lingkaran itu dibuat seperti ini dulu ya, baru setelah itu nanti dipotong ya seperti itu, sehingga nanti pada saat ditempel itu bisa rapi ya. Jadi bentuknya bisa lingkaran sempurna. Oke. Saya kira ini saya bisa melihat pemotongan yang segitiga sudah sangat rapi ya. Yang ini sudah bagus. Ya, cuma ini saja yang saya kira sebenarnya perlu bisa ditingkatkan. Oke. Nah, ini yang saya kira tadi kalau kita kembali ke contoh yang pertama dibandingkan dengan ini ya, kesan yang ini pancarannya jauh lebih kuat ya. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa sementara ini silahkan gunakan metode, salah satu metode atau kombinasi dari 2 metode yang ada ya. Ya, dengan demikian ini kesan pancaran lebih kuat ini, sehingga walaupun objek ini ada banyak ya, dan bentuknya sebenarnya relatively macam-macam, ini kan satu dengan yang lain kan objeknya kan sebenarnya beda ya bentuknya, tetapi tetap kesan menyatunya itu ada karena dia menuju kepada satu menggunakan metode pancaran ini ya. Oke, nah ini juga menggunakan pancaran ya, ini juga menggunakan pancaran. Cuma kesan pancarannya mungkin kurang terasa, entah mungkin karena cara perletakan lingkarannya ini. Mungkin kalau saya akan sarankan ya, saya akan sarankan ini lingkaran ini ya tidak membentuk satu yang lurus begini, tetapi mungkin ini karena ini jadi kesannya kurang apa ya, kita bisa merasakan ini kayaknya ada yang kurang apa gitu ya. Coba ini digeser, yang lingkaran ini posisinya di sini ya, terus yang ini mungkin posisinya di sini, yang ini posisinya di sini, yang ini mungkin tidak usah ada yang di tengah ini ya. Saya menduga mungkin satu, apa karena memang ingin membuat jalur ini atau bagaimana. Nah,
Jadi seolah-olah saya akan bayangkan mungkin ya, ini kalau saya punya lingkaran seperti ini, nah mungkin gini kan. Nah terus yang berikutnya itu tidak mulai dari titik sini, tapi mulai dari sini. Terus yang berikutnya mulai dari sini. Jadi nanti akan ada efek seperti itu, melengkung. Di sana juga demikian, nanti dari sini lalu geser ke sini ya kan, lalu geser ke sini gitu ya. Jadi ini juga nanti ada kesan melengkung, bukan lurus, karena ini sebenarnya bukan masalah apa-apa ya, tapi kesan ininya jadi kesan memancarnya kurang kuat ya, karena ini linearitas itu, atau mungkin ini dibuat menjadi lebih jarang lagi, jadi ini tidak menyentuh seperti itu. Oke. Nah ini kesan ini saya kira cukup baik juga, dan ini saya melihat hasilnya sangat rapi ya, bagus sekali ya, sederhana tapi kita melihat ada kesan yang kuat dengan menggunakan struktur ya. Oke, ini saya kira bagus ya. Ini kalau saya boleh kasih nilai ya sekitar 80 ya. Oke, nah ini juga satu contoh yang bagus ya, bagaimana kita melihat objek yang banyak. Objek ini kan sebenarnya banyak ya, ada ini, ada segitiga, ada kotak putih, ada kotak hitam, dan segala macam. Tapi kesan ini kesan desain ini menjadi menyatu karena menggunakan tadi struktur, diikat oleh struktur yang sangat jelas ya, sangat jelas seperti ini, dan ini membuat objek ini kesannya lalu menyatu. Ini adalah cara yang paling mudah salah satu cara yang paling mudah untuk membuat desain itu menyatu. Ya begitu ya, jadi saya kira ini juga boleh saya beri nilai 80. Bagus ya. Nah kembali ke sini, maaf ya sebelum lupa, ini kita juga bisa lihat bahwa struktur itu tidak harus berkotak-kotak seperti tapi juga melengkung seperti ini juga bisa dianggap sebagai struktur ya. Intinya adalah ada pola yang mengikat, yang dia itu menyatukan setiap objek itu menjadi satu kesatuan. Ya demikian ya. Ini masih ada satu lagi. Ini sebenarnya juga cara yang tadi sama ya, diatur dengan struktur ya. Dia dengan struktur kita bisa sekilas melihat ada objek yang banyak sekali tetapi kesannya menyatu. Nah sebenarnya mungkin ini akan lebih kesan unity-nya akan semakin kuat kalau ini strukturnya diperlihatkan lebih jelas. Caranya bagaimana? Misalnya ini diberi jarak ya, antar kotak itu diberi space ya kosong seperti ini ya, misalnya seperti ini ya. Jadi batas strukturnya akan lebih kelihatan. Kenapa? Karena objeknya sebenarnya macam-macam, banyak sekali. Nah, dengan demikian kita akan bisa lihat kesan unity-nya justru mungkin akan lebih muncul ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Ya, ini juga cukup bagus ya. Oke. Ya, begitu ya. Jadi ini sebagai contoh saja bagaimana kita
bisa menggunakan 4 metode tadi ya. Sekali lagi 4 metode, ada apa tadi, struktur, ada pancaran, ada kemiripan, ada perulangan. Nah, jadi untuk level tahap pertama ini silahkan gunakan 4 metode itu, mana yang akan digunakan atau kombinasi dari 4 itu. Karena kita pelan-pelan nanti akan mulai dengan objek yang lebih kompleks setelah ini. Ya, semoga ini bisa memberi pencerahan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.